kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Nota pembelaan atau pledoi telah dibacakan oleh Richard Eliezer. Hari ini, giliran jaksa penuntut umum akan menjawab pembelaan Putri Chandrawati dan Eliezer dalam sidang replik. Melalui pledoi, Eliezer bilang tidak menyesal sudah berkata jujur membongkar peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Eliezer berserah pada putusan hakim dan kehendak Tuhan. Pembelaan Eliezer mendapat atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam akun Twitternya, Mahfud bilang, "Saya berdoa kamu mendapat hukuman yang ringan, tapi itu semua terserah majelis hakim. Kita harus sportif dalam berhukum, bahwa hakimlah yang berwenang memutus hukuman. Ingatlah setelah membuka rahasia kasus ini, kamu menyatakan bahwa hatimu lega. Kamu jantan, harus tabah menerima vonis." Soal pembacaan replik oleh jaksa, pengacara Eliezer menyatakan sudah melakukan pembelaan yang maksimal untuk kliennya. Eliezer pun bangga sudah berkata jujur dalam kasus ini. Kita sudah melakukan pembelaan secara maksimal. Dari tahapan pemeriksaan saksi, tahapan pembuktian, kita sudah melakukan pembelaan secara maksimal. Dan pun juga waktu kita mengajukan pledoi. Menurut kami sudah melakukan yang terbaik. Sekarang waktunya kita berdoa dan kita serahkan kepada majelis hakim. Dia bangga ketika dia berkata jujur. Ini menjadi nilai value untuk banyak orang bahwa ketika seorang bisa berkata jujur, itu merupakan hal yang baik. Lantas, apakah kejujuran Eliezer dan statusnya sebagai penguak fakta bisa meringankan vonis hakim? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai disampaikan nota pembelaan atau pledoi dari para terdakwa termasuk Putri Chandrawati dan Richard Eliezer, hari ini tim jaksa penuntut umum akan menyampaikan replik atau tanggapannya atas pledoi yang sudah disampaikan oleh Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Mungkinkah pledoi keduanya diterima atau ditolak? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada pakar hukum pidana sekaligus guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Jenderal Sudirman, ada Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu, sehat selalu, amin. Sebelum kita pasti harus sedikit kembali ke hari Jumat ketika jaksa penuntut umum menyampaikan replik dari 3 terdakwa, Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, Prof. Hasilnya jaksa penuntut umum menyampaikan kepada majelis hakim untuk menolak pledoi tersebut atau nota pembelaan tersebut. Alasannya yang saya bisa ingat sedikit, tidak ada yang kuat secara yuridis dalam pledoi ketiga terdakwa tersebut, serta semua yang disampaikan sudah termaktub atau ada di tuntutan jaksa penuntut umum, semua sudah dikuatkan di situ. Prof. Hipnu, berkaitan dengan hari Jumat, jaksa penuntut umum mengajukan penolakan kepada majelis hakim mengenai pledoi 3 terdakwa, Prof? Iya, betul Mas. Jadi kalau kita lihat replik dari penuntut umum, tetap bahwa jaksa masih berpedoman kepada rekusitur yang dibuatnya. Alasannya pertama bahwa ada ketidakkonsistennya terhadap, malah menjelaskan ketidakkonsisten terhadap FS. Pertama, dia mengakui, ya kan? Dia mengakui atas semua tindak pidana ini, termasuk obstruction of justice. Tapi begitu pada suatu pembuktian tidak pernah diakui. Kaitannya dengan perencanaan, kaitannya dengan penembakan, kaitannya dengan tanda petik mengajak di antara rekan. Nah ini sebetulnya yang mana yang dipakai gitu, mengakui atas suatu kejahatan ini, tapi tidak mengakui pada suatu eksekusi ataupun suatu pelaksanaan perbuatan tidak pidana. Inilah yang
yang menjadi tanda petik tidak konsisten oleh penuntut umum. Sehingga menjadikan ya jaksa tetap pada repositur yang telah dibuatnya. Itu saya melihatnya seperti itu, Mas Bayu. Oke, jadi artinya jaksa tetap pada keputusannya ketika membacakan tuntutan dengan tuntutan hukuman-hukuman kepada Ferdy Sambo, seumur hidup, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, 8 tahun penjara. Hal semacam ini kita bisa artikan bahwa jaksa tidak bergeming lewat pledoi tersebut. Begitu ya, Prof ya? Betul. Ya, apalagi itu kan FS, apalagi terhadap R. R itu kan sudah sedemikian rupa harusnya bisa menolak. Tapi dia sebagai hukum justru mahiko di dalamnya. Kemudian K juga demikian juga kaitannya dengan sebagai asisten rumah tangga. Dia harusnya tahu, sadar akan apa yang akan terjadi. Nah ini seolah-olah tidak terjadi. Bu PC demikian juga. Bu PC itu sudah diuntungkan oleh penuntut umum saya melihatnya. Karena kalau kita melihat Bu PC itu kan sebetulnya sebagai pemicu atas suatu tindak pidana. Sehingga harus lebih dari R maupun K kan itu. Tapi melihat sebagai seorang perempuan, seorang ibu yang bertanggung jawab pada anaknya, tampaknya penuntut umum melihat sebagai aspek gender untuk melihat bahwa dia masih punya tanggung jawab yang lebih luas kepada anak-anaknya karena suaminya sudah dituntut seumur hidup. Nah ini saya kira keadilan yang disampaikan kalau melihat secara norma itu cukup bisa dimengerti ya itu. Memang kalau disampaikan oleh korban memang ini terlalu rendah gitu. Tapi melihatnya jauh ke depan. Oke, kalau terhadap hari ini kan kita akan mendengarkan replik atau tanggapan atas nota pembelaan jaksa penuntut umum untuk Putri Chandrawati dan Richard Eliezer ya Prof, jam 10 hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau terhadap Putri Chandrawati, saya menduga Prof Ibnu punya prediksi ini akan sama, jaksa penuntut umum akan menolak mengajukan penolakan terhadap pledoi tersebut. Kalau Richard Eliezer ada kemungkinan jaksa dalam sejarahnya lah pernah nggak sih dalam sebuah replik jaksa penuntut umum itu kemudian mempertimbangkan kembali tuntutannya, menerima pledoi sedemikian rupa dalam amatan Prof Ibnu? Prof? Pertanyaan bagus Mas Bayu. Sepertinya tidak Mas. Karena begitu dibuat rentut tuntutan itu dalam hal penuntut umum tidak bekerja sendiri. Membuat rencana tuntutan itu sudah dikoordinasikan sedemikian rupa dengan pejabat di atasnya. Oleh karena itu terhadap replik hari ini saya kira sama dengan alasan argumentasi bahwa Eliezer tetap 12 tahun dengan catatan karena mengeksekusi. Satu. Kedua, kenapa 12 tahun? Kalau idealnya itu dia adalah sama dengan Ferdy Sambo. Tapi karena pertimbangan GC, kan itu kan, pertimbangan GC menjadikan hukuman ringan. Ini masih tetap, karena nanti akhirnya, karena ini kan suatu perdebatan ya, masalah GC apalagi ya. Memang kalau secara normatif sudah dipertimbangkan oleh penuntut umum itu, betul. Dari 20 tahun lah katakanlah lah, menjadi 12 tahun. Pertanyaannya apakah ini GC seperti apa kan gitu kan. Kalau kita lihat dalam konsep nanti kan GC itu kan dipidana yang paling ringan di antara para terdakwa. Nah, inilah nanti akan menjadi tugas majelis untuk melihat suatu perkara ini apakah Eliezer itu pelaku utama atau tidak. Dan itu pertimbangannya kemarin kan ada suatu kebimbangan karena yang menembak itu adalah Eliezer. 3 kali. Jadi aspek keadilan dalam suatu penuntut umum saya merasa berpikir juga loh, ini eksekutor loh, menembak harusnya kan cukup sekali. Kenapa sampai 3 kali? Dan itu. Ini yang menarik kan di situ. Sehingga agak bukan ragu ya, agak menjadikan wah ini nggak pas kalau di bawahnya. Nah, itulah nanti akhirnya kembali pada majelis untuk menentukan bahwa konsep DC akan dikembalikan seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban atau tidak. Ya, artinya begini Prof, kalau kemudian replik dan duplik ini sebenarnya saya menyebutnya hanya harus tetap dilakukan sedemikian rupa di dalam sebuah runutan agenda persidangan sebelum sampai ke vonis setelah pledoi dilakukan. Dan rata-rata seperti Prof bilang
hampir tidak pernah jaksa penuntut umum kemudian mengubah tuntutannya sedemikian rupa hanya karena mendengarkan pledoi. Jadi ini semua nanti betul-betul sudah sangat tergantung kepada vonis dari hakim nantinya. Gitu, Prof? Ya, iya, betul, betul. Karena nanti hakim akan melihat, karena suatu putusan itu kan hakim memutuskan berdasarkan asas negatif wedlock. Negatif itu adalah keyakinan, wed adalah undang-undang. Jadi dari undang-undang alat bukti yang ditemukan dalam persidangan itu menimbulkan keyakinan majelis. Oh, ternyata berarti Eliezer ini memang betul-betul DC. Walaupun melakukan suatu penembakan itu dalam keadaan suatu yang sangat terpaksa, dalam suatu sangat tidak berpikir panjang karena atas loyalitas ya pimpinan yang tanpa batas, misalkan gitu kan. Perintah harus dilaksanakan. Nah, ini kan menjadikan tapi nggak bisa. Ini kan karena tekanan perintah yang salah. Tapi parameter Eliezer karena sebagai polisi yang muda dan polisi baru itu Mas, sehingga tidak bisa mencerna. Nah ini saya kira menjadi alasan ringan sehingga akan didudukkan kepada konsep JC yang sebenarnya, walaupun sebagai eksekutor kan begitu. Ya, oke. Prof. Hipnu Nugroho, terima kasih untuk analisa Anda pagi ini. Nanti kita sambung ya, 8.30 di Breaking News Kompas TV, Prof. Hipnu, sambil mengantarkan pemirsa Kompas TV untuk mengikuti jalannya sidang hari ini.